Untuk memperlancar kegiatan kali ini, HUT Pramuka ke-59, marilah kita tundukkan kepala sebentar, meminta rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi doa akan saya bacakan menggunakan cara Islam. Untuk yang beragama selain Islam dimohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puja dan puji bagimu ya Allah. Engkau yang maha pemurah, maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah, pada hari ini kami menyelenggarakan acara peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka ke-59 tahun 2020. Perkenankan doa dan pinta kami. Jadikan ya Allah acara ini acara yang senantiasa dalam perlindungan-Mu, dengan penuh rahmat dan keberkahan. Jadikanlah usaha kami ini sebagai amal yang terpuji di sisi-Mu. Jadikan acara ini senantiasa dalam bimbingan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melanjutkan perjuangan yang telah ditinggalkan kepada kami selaku generasi penerus bangsa. Ya Allah, kami menyadari betapa banyak tugas kami yang belum lagi selesai. Terciptanya kondisi pramuka yang aman dan handal masih terus diupayakan. Karena itu ya Allah, berilah kami kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Berilah petunjuk, hidayah dan maghfirah-Mu agar kami dapat melaksanakan semua tugas tersebut dengan baik. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami, para pemimpin kami, sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah, bantulah kami bertahan dan melewati pandemi virus corona ini. Ya Allah, banyak sekali korban-korban berjatuhan. Orang-orang yang hendak beraktivitas bebas menjadi terbatas, tak terkecuali dengan pramuka ini. Ya Allah, angkatlah musibah ini. Jika virus ini sebagai teguran-Mu atas dosa-dosa kami yang begitu banyak, kami memohon ampunan atas segala dosa-dosa kami. Maafkan segala kesalahan kami. Rahmati perjalanan hidup kami. Berikan kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kami memohon ampun ya Allah. Ya Rob, perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah sesi doa telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah usai meminta rahmat darinya, marilah kita bersama-sama berdiri sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Baik, terima kasih atas penyampaian yang telah diberikan. Untuk acara berikutnya adalah kata sambutan dari Kak Mabikus, yaitu Kak Endang Suyatmi L, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kak Gudep, kakak-kakak pembina Dewan Ambalan, seluruh anggota Pramuka, Ambalan Gajah Mada dan Dewi Sartika yang sangat saya sayangi dan cintai. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucap syukur alhamdulillah atas taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat memperingati hari lahirnya Pramuka ke-59 secara virtual. Peringatan Hari Pramuka ke-59 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang sudah menyeluruh sebagai pandemi di seluruh negara termasuk Indonesia. Untuk peringatan tahun ini dengan tema peran Gerakan Pramuka ikut membina dan menanggulangi COVID-19. Perlu adik-adik ketahui, terutama adik-adik kelas 10 anggota Pramuka, kalian harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, jaga jarak, pakai masker, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Sekolah di dalam era pandemi ini
tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai tanggal 13 Juli 2020 dengan sistem daring atau pembelajaran jarak jauh. Oleh sebab itu, adik-adik harus tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Karena akhir tahun ini 2020 Desember kalian sudah akan mendapatkan rapot, sehingga kalian harus tetap semangat, harus tetap mengikuti pembelajaran sesuai jadwal, harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kalian, misalnya tugas dari Bapak Ibu Guru harus kalian laksanakan, harus kalian kumpulkan tepat waktu. Di era pandemi ini, semua dilaksanakan secara virtual. Di antaranya kalian sudah mendapatkan di sekolah kita itu ada yang namanya e-kurikulum. Jadi kalian semua sudah terdeteksi di sana. Pembelajaran siapa yang tidak ikut itu sudah terekam di e-kurikulum Semansa. Karena sekolah kita adalah sekolah digital. Jadi kalian harus patuhi, kalian harus laksanakan pembelajaran itu dengan senang hati, sebagaimana pembelajaran dalam pramuka. Pramuka itu harus gembira. Pramuka itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam negara kita. Kalian harus patuhi Pancasila sebagai dasar negara. Kalian harus patuhi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Termasuk yang paling bawah yang harus kalian taati adalah tata tertib sekolah. Kakak ingatkan kembali, kalian semua sudah menandatangani surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua kalian untuk melaksanakan dan mentaati tata tertib sekolah. Sehingga dalam pembelajaran KBM secara daring kalian tetap harus pakai seragam sekolah. Harus dipatuhi tata tertib sekolah. Saya atau kakak kemarin ikut serta di dalam Zoom pembelajaran. Ada yang rambutnya gondrong, maka kakak tegur. Untuk pembelajaran selanjutnya harus sudah rapi. Untuk yang laki-laki harus sesuai aturan. Rambut tidak boleh melebihi kerah bajunya. Untuk yang perempuan, kalau rambut sudah sebahu harus diikat. Itu sebagai
sebagian kecil tata tertib yang ada di Semansa. Kalian pahami lagi tata tertib itu karena adik-adik kelas 10 belum pernah melihat situasi Semansa. Nanti kalau sudah ada tatap muka, sudah ada pengumuman dari pemerintah, kalian bisa mengerti kapan, di mana kalian akan belajar pramuka. Karena di sini ada yang dinamakan lapangan pramuka atau Taman Gama Desa Gajah Mada dan Dewi Sartika. Tamannya bagus, nanti kalian yang akan merawat, yang dipandu oleh para pelatih, kakak-kakak pembina, Dewan Ambalan, yang nantinya akan memandu kalian semua. Di hari lahir pramuka ini, Pramuka Semansa atau yang lebih keren disebut dengan Gama Desa telah ikut partisipasi sebagai relawan COVID-19 di Balai Kota, juga di tempat-tempat yang lain, misalnya di kelurahan atau di rumah-rumah setempat. Sekali lagi, untuk adik-adik pramuka, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Kalau terpaksanya keluar atau mungkin kumpul yang tidak banyak dengan teman-temannya, harus pakai masker, jaga jarak. Sekali lagi kakak pesan, karena anggota pramuka itu juga sebagai pelopor membantu COVID-19 sesuai dengan tema Hari Pramuka tahun ini. Mohon maaf semua kakak-kakak pembina, kakak-kakak pelatih, juga adik-adik Dewan Ambalan, serta seluruh anggota pramuka kelas 10. Kakak mohon maaf apabila di dalam menyampaikan sambutan ini kurang berkenan di hati kakak-kakak maupun adik-adik semuanya. Kita teklit Semansa, Semansa, go Tuan, Semansa, go Tuan, Semansa, bisa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Endang sudah memberikan kata sambutan. Untuk acara berikutnya adalah kita akan melihat kata sambutan dari pembina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Adik-adik yang kakak hormati, adik-adik yang berbahagia, terima kasih sekali kalian telah memilih SMA Negeri 1 Semarang sebagai tempat untuk belajar mencapai cita-cita kalian. Adik-adik yang berbahagia, kelas 10 tentunya, kalian melihat bahwa pada hari ini adalah acara yang sangat kita tunggu, yaitu Pramuka pada tanggal 14 Agustus 2020. Kita berharap
sebagai seorang pramuka dapat berkiprah dalam kehidupan sekitar kita, dalam keluarga khususnya yang paling kecil, kemudian umum di masyarakat. Adik-adik yang kakak banggakan, satu hal, tetap menjaga protokol kesehatan karena kita berada dalam musim pandemi COVID, di mana kita harus menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, menggunakan sabun, dan hati-hati selalu menjaga kebersihan. Di era pandemi ini kita pramuka tetap harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Ingat, pramuka tidak akan pernah berhenti untuk melakukan hal yang baik. Di peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka yang sekarang, mari kita tunjukkan bahwa pramuka tetap eksis di masyarakat dengan cara apa? Memberikan pengarahan maupun memberikan pendampingan, nasihat untuk sekitarnya, masyarakat atau tetangga, kanan dan kiri. Khususnya di rumah juga demikian. Di rumah juga kita harus selalu memberikan saran-saran kebersihan, menjaga imun dengan bergembira. Adik-adik, terima kasih kalian sudah menjadi anggota Gama Desa Gajah Mada Desa Sartika, di mana di SMA Negeri 1 Semarang Gama Desa sudah ada sejak lama sekali. Dari kakak-kakak kelasmu yang terdahulu yang membuahkan hasil-hasil penghargaan di luar sebagai seorang juara itu sudah banyak sekali. Di sini kami menunggu untuk kiprah kalian menjadi seorang juara di Gama Desa. Nah, anak-anak, kakak ingin sekali menyampaikan, ikuti setiap kegiatan yang ada di Semansa, khususnya Pramuka Gama Desa, baik itu ada penerimaan tamu ambelan yang biasanya kami lakukan pada semester 1 kalian masuk ke Semansa. Namun karena ini ada pandemi COVID, kita akan menggunakan cara lain dengan kegiatan PTA tersebut. Kemudian kalian juga di dalam keseharian akan mendapatkan nilai tentang karakter, di mana kalian juga akan mengikuti kegiatan latihan rutin setiap hari Jumat. Dan kakak yakin kalian pada awal pertama kita bertemu dalam Zoom dengan kakak-kakak kelas kalian. Dan terima kasih atas perhatian kalian yang luar biasa sekali. Kalian sudah bisa menjadi anggota Gajah Mada Desa Sartika. Nah, anak-anakku, mari kita sama-sama menjaga kesehatan, mendampingi COVID yang tidak mungkin kita hindari, supaya kita tetap menjadi yang terbaik, tetap sehat. Sekali lagi, jaga jarak, pakai masker di lingkungan luar rumah maupun di dalam rumah jika memang itu dibutuhkan, cuci tangan, menggunakan sabun, jaga kesehatan. Oke? Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa melalui virtual. Tidak banyak yang akan kakak sampaikan karena memang kita nanti bergantian dengan beberapa pembina yang lain. Perkenalkan, nama kakak Tulus Wardoyo, biasa dipanggil Kak Tulus. Kebetulan kakak pembina di bagian lapangan ya. Jadi nanti ketika pandemi sudah berakhir dan kita doakan semoga segera berakhir, nanti kita akan bertemu di lapangan secara langsung. Dan untuk saat ini karena memang pramuka di masa pandemi ini tidak boleh melakukan pertemuan, ya sementara nanti kita akan melakukan latihan secara virtual dengan dipandu oleh kakak-kakak Dewan Ambalan yang lain, dan juga nanti juga akan diisi oleh pembina yang lain. Baik adik-adik sekalian,
salam sejahtera bagi kita semua dan tentunya salam semangat ya. Kita harus selalu semangat dalam kondisi yang krisis seperti sekarang ini. Kita harus selalu jaga kesehatan dan tidak boleh bermalas-malasan gitu. Karena kita sebagai seorang pramuka harus memiliki energi positif yang luar biasa. Dimana apa yang telah kita dapatkan dalam pramuka sekarang ini sangat dibutuhkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik sekalian, untuk menyongsong hari lahir dari pramuka, kita dari Gama Desa ataupun Gajah Mada dan Dewi Sartika mengadakan lomba ya. Ini merupakan salah satu wujud rasa syukur kita sudah berusia sekian lama di Indonesia sehingga kita mengadakan lomba untuk memeriahkan meskipun masih tetap di rumah ya. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan ya, makan harus teratur, mandi juga harus teratur. Jadi intinya adalah kegiatan seperti semula, seperti biasa pada saat kita tidak dalam pandemi. Mandi tetap pagi ya. Syukur-syukur bisa setiap hari pakai seragam karena biar kita selalu semangat. Adik-adik sekalian, kebetulan ini pada situasi sekarang ini kita memang tidak diperbolehkan untuk melakukan pertemuan, tapi setidaknya meskipun jauh namun kita bisa berjumpa dan untuk menambah rasa sayang pada kita maka kita harus selalu berinteraksi. Selamat menempuh kehidupan yang sekarang ini sedang kita alami dan jaga kesehatan, jangan lupa makan. Adik-adik sekalian, mungkin itu dari kakak, nanti akan disambung dengan kakak-kakak pembina yang lain. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, meriahkan kegiatannya, jangan lupa selalu pakai masker ya, meskipun keluar sedikit pun harus pakai masker. Intinya daftar dan ikuti kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni Hastuti. Saya mengampu PPKN di SMA Negeri 1 Semarang ini, sekaligus sebagai pembina pramuka di gugus depan Gajah Mada Dewi Sartika. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan dua patah kata tentang kepramukaan, bahwa pramuka di SMA Negeri 1 ini merupakan ekstra wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau kelas 1 itu kegiatannya adalah pas kondisinya normal, itu latihan rutin setiap hari Jumat. Lalu kelas 2 dan 3 itu diadakan kemah blok. Ini merupakan ekstra wajib yang harus dilaksanakan semua tingkat. Kenapa menjadi ekstra wajib? Karena ini merupakan pendidikan karakter yang harus diterapkan oleh semua siswa. Pendidikan karakter ini diharapkan kalian semua siswa menghayati, mengamalkan nilai-nilai kepramukaan ini ya. Nilai-nilai kepramukaan ini dijalankan sesuai dengan Satya Dharma Pramuka, sehingga para siswa diharapkan untuk menjadi seorang pemimpin yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Jadi intinya manfaat pramuka ini sangat besar sekali, sehingga ini perlu sekali dipahami, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti kegiatan pramuka, anak-anak akan bisa bisa berorganisasi dengan baik, bisa taat pada peraturan dengan baik, patuh, taat, tertib, tanggung jawab. Nah, semua karakter-karakter yang baik-baik semua akan terlaksana, sehingga kalian semua diharapkan menjadi sumber daya manusia yang potensial, yang diharapkan sesuai dengan cita-cita dan bangsa Indonesia ini. Di era pandemi COVID ini, kalian sebagai berjiwa pramuka ya harus patuh dan taat kepada protokol kesehatan, jaga kesehatan sesuai dengan apa yang ada kata kiasan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo,
ing madya mangun karso tuturi handayani, di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberi motivasi. Salam Pramuka. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kata sambutannya. Untuk kata sambutan selanjutnya adalah berasal dari Pradana Agama Desa, yaitu Kak Muhammad Aji Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Pembina Pramuka dan seluruh adik sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa merayakan Hari Pramuka yang ke-59 di tahun 2020 ini. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-59. Semoga jiwa gerakan Pramuka tetap semangat, selalu produktif, inovatif, dan kreatif walaupun dalam keadaan seperti ini. Tema Hari Pramuka yang ke-59 tahun 2020 ini adalah peran gerakan Pramuka membantu dalam penanggulangan bencana COVID dan bela negara. Pramuka berasal dari kata Praja Muda Karana yang mempunyai arti sekumpulan anak muda yang suka berkarya. Jadi sebagai anak muda kalian harus bisa berkarya dengan cara mengisi hal-hal positif dalam kehidupan. Tujuan dari kegiatan Pramuka itu sendiri sangatlah mulia, yaitu untuk mendidik generasi muda zaman sekarang ke hal-hal yang lebih positif dengan adanya dasar dan metode kegiatan Pramuka yang sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Hadirin sekalian yang saya hormati, terakhir saya ingin berpesan kepada segenap anggota Pramuka, teruslah berkreasi, berkarya dalam wadah gerakan Pramuka. Isilah waktu muda kalian dengan kegiatan yang positif dan produktif. Karena saya yakin generasi muda Indonesia adalah generasi yang unggul, generasi yang hebat, generasi yang kreatif, generasi petarung, dan generasi yang bukan pecundang. Ingatlah selalu himne Pramuka bahwa Pramuka Indonesia adalah manusia yang Pancasila. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, agar jaya Indonesia. Jadilah patriot bangsa yang tetap kokoh menghayati dan mengamalkan Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah memberikan kata sambutan Kak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan puji dan syukur pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih bisa memberikan kesempatan buat kita merayakan hari ulang tahun Pramuka yang ke-59. Yang saya hormati Kakak Kamabigus, Kakak Kagudep, Kakak Pembina, dan Kakak Pradana. Juga adik-adik sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih buat kakak-kakak pembina yang telah membimbing saya dan teman-teman untuk melancarkan kegiatan hari ulang tahun Pramuka ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang berpartisipasi membantu saya untuk menyelenggarakan acara ini sehingga berhasil dan tanpa kurang suatu apapun. Saya selaku ketua panitia juga mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan atas penyampaian saya dan juga atas tindakan yang saya lakukan dalam video-video kali ini. Juga mohon maaf kita hanya bisa melakukan dengan daring atau virtual jarak jauh karena masih dalam kondisi pandemi ini. Yang sebelumnya pasti kami akan lakukan banyak sekali kegiatan. Yang pertama pasti ada upacara Hari Pramuka, tapi kali ini tidak ada. Kita hanya sediakan lewat daring aja. Semoga adik-adik bisa memahami dan juga jangan terlalu banyak di skip. Nanti akan ada beberapa soal-soal penugasan
yang seru. Oke? Selalu jaga kesehatan, tetap produktif, kreatif. Gama Desa Jaya, Swansa go to win, Swansa go to win, Swansa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ambalan Gajah Mada dan Dewi Sartika, SMA Negeri 1 Semarang, ingin ceritakan sejarah singkat pramuka di Indonesia. Apa sih pramuka itu? Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Sedangkan pengertian kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pendidikan kepanduan merupakan proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Sejarah singkat pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden-Powell yang merupakan bapak pandu sedunia. Lord Robert Baden-Powell of Gilwell menuliskan pengalamannya dalam pembinaan remaja di negara Inggris yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan atau kepramukaan. Ide cemerlang Baden-Powell yang ditulis dalam buku Scouting for Boys menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Nederland atau Belanda, dengan nama Pathfinder. Melihat dan memerhatikan gerakan kepanduan tersebut, maka tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Pathfinder, pandu untuk anak bangsa, dan kemudian muncullah Pathfinder Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa gerakan pramuka atau kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. Kyai Haji Agus Salim mencetus ide untuk pengganti Pathfinders dengan nama Pandu atau Kepanduan setelah adanya larangan pemerintah dari Hindia Belanda. Nama gerakan pramuka di Indonesia. Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Dengan bantuan Perdana Menteri I.R. Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJ Presiden RI I.R. Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Akhirnya, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961 bersamaan dengan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji-Panji sebagai penghargaan keikutsertaan para pandu dalam berjuang mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan mendengarkan sedikit kesan pesan dari anggota kami, anggota Gama Desa tahun angkatan 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Dharmakan dan Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Ya. Oke, gimana nih Kak Ci kabarnya? Pastinya sehat, apalagi di kondisi saat ini kita harus sehat. Ya, ini adik-adik gimana kabarnya di sana, teman-teman dan kakak-kakak yang lain? Ya, pasti sehat ya kan? Yes, pasti. Oke. Apalagi di kondisi saat ini tetap kreatif, produktif, inovatif. Selalu jaga kesehatan. Oke. Jadi kita mau ngapain nih Kak Ci? Kayaknya ada kiriman ini. Mungkin Apa nih Kak? Ini lihat ya. Kesan-kesan. Oh, ini dari teman-teman. Pengalaman. Nih, dari teman-teman Dewan Ambalan nih. Dewan Ambalan. Guys. Jadi teman-teman Dewan Ambalan baru pada ngirim video tentang kepramukaan mereka. Nggak usah basa-basi lagi ya kan? Daripada kalian kepo, langsung aja kita cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Zalzadra Juna Putra dari kelas 11 MIPA 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit pengalaman saya di dunia kepramukaan. Dulu waktu SD saya
ikut pramuka, hanya sekedar ikut saja. Dan menurut saya itu waktu SD pramuka hanyalah sekedar secara mencatat dan tidak seru. Setelah mulai SMP saya mengira bahwa istra pramuka tersebut memiliki banyak lomba dan saya tertarik untuk mengikuti lomba tersebut, dan akhirnya saya ikut dewan galang untuk mengikuti lomba-lomba pramuka tersebut. Dan alhamdulillah saya dapat mengikuti lomba-lomba tersebut seperti lomba tingkat, jambore, dan kemah budaya. Dan pada SMA kali ini saya alhamdulillah juga telah mengikuti istra pramuka sebagai anggota Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Semarang. Yang momen yang paling saya ingat atau tidak terlupakan ketika saya mengikuti lomba kemah budaya nasional di Sulawesi Tengah, yaitu tepatnya di Parigi Motong. Di sana pelaksanaannya 1 minggu atau 7 hari. Jadi saya ke sana naik pesawat. Alhamdulillah kita dapat biaya dari daerah, dari kecamatan, dari kabupaten. Dan di sana kami benar-benar dididik oleh kakak-kakak pembina dan kakak-kakak asuh dan para tentara. Di sana saya dididik menjadi karakter yang lebih baik. Di sana juga banyak lomba-lomba juga seperti tali temali, pioneering, permainan outbound mungkin. Ya, di sana alhamdulillah juga kontingen Jawa Tengah dapat juara harapan 1, yaitu juara keempat. Ya, di sana mungkin kita dapat kenal dari kontingen dari daerah lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Bangka Belitung, dan lain-lainnya. Ya, di sana mesti capek ya. Ya, waktu sana mungkin kita tidak berpikir kalau capek adalah musuh kita. Kita di sana untuk berangkat buat melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh panitia. Dan setelah saya mengikuti lomba tersebut, saya tahu apa artinya pramuka sekarang, yaitu adalah kebersamaan. Ketika saya mengikuti pramuka tersebut, yang terpenting itu adalah kebersamaannya. Kita capek, kita letih, kita putus asa, yang penting itu kebersamaannya. Kita jangan memikirkan kita ini capek karena kita sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan orang lain juga. Baik, mungkin itu cerita sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum, hai. Jadi aku Fafa, aku akan jelasin ke kalian semua gimana sih pengalaman kepramukaanku selama ini. Jadi aku itu udah ikut pramuka sejak kelas 7 SMP. Dari kelas 7 itu aku ikut beberapa lomba sama beberapa perkemahan. Nah, kalau lomba sendiri aku biasanya ikut morses, pioneering, sama PBB. Dan aku itu udah ikut beberapa perkemahan di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri aku ikut ke Singapura, Malaysia, sama Brunei. Nah, dari perkemahan itu aku benar-benar sadar kalau pramuka itu tuh nggak cuma panas-panasan aja, tapi dia ada life skill yang benar-benar berguna buat kehidupan masa yang akan datang. Dan aku tahu ini dari perkemahan luar negeri. Jadi menurutku pramuka luar negeri itu nggak bosenin, dan kita ngebahas life skill yang akan berguna nanti. Jadi kayak skill menyelamatkan diri, pokoknya masih banyak. Dan di sini aku tuh join pramuka bener-bener dapat banyak pengalaman, terus
temen, terus banyak lah aku juga dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, banyak dapat kenalan juga. Dan salah satu mungkin merchandise dari pramuka yang benar-benar aku suka adalah scarf atau kayak hasduk gitu ya kalau kita bilang. Nah, dari kegiatan pramuka itu aku udah dapat scarf ini. Dan dari semua ini aku paling suka dua yang paling bawah, yaitu yang ini itu hasduk orang yang ini tuh Malaysia sama yang ini Brunei. Ini tuh bener-bener hasduk SPL mereka tuh pakai hasduk ini, dan ini tuh nggak bisa didapetin di mana-mana. Aku bener-bener nyimpen ini baik-baik, dan ini tuh cantik banget. Kalau kalian bisa lihat di Google hasduk Brunei Darussalam sama hasduk Malaysia itu kayak apa, dan itu bentuknya kayak gini dan aku pegang. Untuk pengalaman pramuka sendiri, sebenarnya dulu saya SD pernah mengikuti pesta siaga, tapi setelah itu saya tidak pernah ikut kegiatan pramuka lagi, ya hanya latihan-latihan rutin. Tapi ketika SMA saya memutuskan untuk memasuki Dewan Ambalan, yang dimana Dewan Ambalan merupakan salah satu media ataupun sarana yang bisa kita gunakan untuk menekuni pramuka itu sendiri. Ya, sebenarnya banyak sekali, seperti bisa kesaka, tetapi salah satunya adalah bisa juga lewat Dewan Ambalan. Satu hal yang saya ketahui tentang pramuka, ya awalnya saya kira pramuka itu ya gitu-gitu aja, tetapi setelah saya mengenal pramuka lebih dalam, ternyata pramuka itu lebih dari itu. Pramuka itu seru. Kita diajarkan kekeluargaan, bagaimana menghadapi semuanya bersama-sama. Pramuka bukan hanya tentang tali temali, sandi-sandi. Pramuka itu tentang jiwanya, bukan tentang bagaimana kamu bisa menali simbol ini, bagaimana kamu bisa mengetahui sandi ini, sandi itu. Tapi pramuka itu lebih ke jiwa, bagaimana kamu memiliki jiwa seorang pramuka dan jiwa kekeluargaan. Ya, pertamanya saya tidak terlalu berharap lebih tentang pramuka, tetapi ketika saya jalani pramuka ini, ya saya mendapatkan bahwa pramuka itu seru dan tidak membosankan seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Jadi pesan saya, jalani saja dulu, jalani apa semua yang baik-baik. Jika kegiatan tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan aturan atau tidak bertentangan dengan kebaikan, dijalani saja dulu. Nanti insya Allah kedepannya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Gimana Kak tadi videonya? Pastinya wah keren banget ya teman-teman kita, para pengalaman pramukanya tuh Kak. Saya terkagum-kagum ya. jadi kangen ya Kak waktu di lapangan Kita latihan bareng. Wah, gila itu. Wah, mantap sih. Kita PBB, kita main sandi morse, kita semapur. Wah, sampai itu yang waktu persiapan lomba itu Kak, kita sampai nginep di sekolah. Itu keren banget sih. Apalagi semansa Wah, iya ceritanya pasti menegangkan ya. Oh iya Kak, keren. Terus kita kegiatan kemah. Itu, kita kegiatan akhir tahun. Terus waktu pertama-tama kita masuk Dewan Ambalan Kak, yang di wah itu kemahnya mantap Kak. Pasti hati-hatinya kepo ini. Iya, makanya kita join di Dewan Ambalan deh. Wah, ada apa aja di Gambah Desa. Ya, kita berdoa aja semoga kondisi saat ini cepat membaik. Tapi jangan menyalahkan kondisi ya, walaupun kita kayak gini harus tetap kreatif Kak. Ya, karena itu ciri-ciri orang gagal. Oh ya, bukan. Ciri-ciri orang gagal yang menyalahkan keadaan. Oh iya, itu orang gagal. Oh siap. Iya. Kalau kita tuh udah boleh gagal, walaupun kayak gini kita harus tetap kreatif. Siap. Apalagi kita anak milenial ya kan. Milenial, kreatif, inovatif. Wah, selalu buat produksi kok produktif. Kita selalu buat yang baru-baru biar gak ketinggalan gitu Kak. Wah, semansa ketinggalan. Waduh, parah. Kita tuh harus selalu kreatif itu Kak, benar kreatif. Oh ya, juga pesan selalu jaga kesehatan ya Kak, dalam masa pandemi gini Kak.
selalu pakai masker kalau keluar. Ini kan kita nggak pakai masker nih, tapi kita di dalam rumah. Ya, ada apa? Social distancing. Oh iya, men. Oke, mungkin itu sekian dari persembahan kita, dan tetap semangat untuk kalian, dan jangan lupa untuk follow IG-nya Gama Desa. Gama Desa. Dan keburu-buru mau acara ini ya, masih kata pemerintah nggak boleh keluar lama-lama. Kita juga ikuti protokol kesehatan. Tapi kan kita cuma deket Kak. Oh iya, deket. Iya sih. Tetanggaan. Oke, adik-adik kalau mau join langsung aja hubungin media kelas kalian ya. Oke. Jangan lupa loh, nanti di akhir video tuh ada beberapa soal Kak. Iya. Itu soal question yang seru. Kayak ya menambah nilai-nilai wawasan dikit lah. Juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, kasih tanda like and share ya buat teman-teman. Oke. Kita dukung terus kakak-kakak kita yang berjuang terus membuat video ini ya Kak ya. Siap. Selalu kreatif. Oke. Ya sekian dulu dari podcast kali ini. Kita sambung beberapa hari ke depan. Semoga kita tetap bisa berkarya. Ya, oke. Lalu jaga kesehatan, jangan lupa, tetap kreatif, tetap inovatif. Gama Desa Jaya. Semansa Good one. Semansa Good one. Semansa Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. Dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi Coronavirus disease, atau yang lebih kita kenal COVID-19. Sebuah virus yang mewabah hingga ke seluruh dunia. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Ribuan, bahkan jutaan jiwa terkena dampak dari wabah ini. Terinfeksi, menurunnya ekonomi negara maupun perusahaan, hingga yang paling parah adalah negara kita kehilangan ratusan jiwa. Banyak masyarakat kecil di Indonesia harus menanggung beban yang lebih berat di masa pandemi ini. Mencari nafkah setiap hari demi memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan kadang tidak memikirkan apa dampak dari wabah ini. Kami, XMI48, mempersembahkan short movie dengan tema Pramuka di masa pandemi.
Ngapain dibuang sembarangan, Mbak? Ngerti enggak? Kan ini kan kecil, nggak apa-apa. Mau kecil mau besar tetap Tetap pengaruh sampah. tetap sampah, tetap berpengaruh kepada ekosistem dunia. Iya, iya. Enggak. Kita harus paham akan bahayanya virus corona. Maka patuhilah protokol kesehatan dari pemerintah. Stay safe, stay healthy. Terima kasih.
Kita berusaha keras dan berharap puncak pandemi COVID-19 ini akan segera menurun. Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi. Nunggu lama ya? Enggak kok, jadi kita mau ngomongin apa? Aku ada usul nih, banyak masyarakat yang menganggap remeh di era new normal. Bagaimana kalau kita turun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan maksud dari new normal? Nah, kita ide. Aku kemarin juga kayak gitu. Orang-orang pada menganggap remeh era new normal ini, ditambah baik. Gimana kalau kita membeli masker dan hand sanitizer untuk dibagikan kepada orang-orang? Bisa tahu, yuk. Permisi Kak, maaf sebelumnya. Apakah Kak sudah tahu harus bagaimana di era new normal? Pakai masker. Lalu apakah Kakak sudah menerapkannya untuk titik ini? Dalam keadaan new normal, kita dilarang untuk keluar rumah tanpa masker, Kak. Dan selalu jaga jarak minimal 1 meter dengan lainnya agar tidak berdampak buruk untuk Kakak atau orang lain. Tadi kami ingin memakai masker, cuma kelupaan. Kalau begitu, ini kita ada masker dan hand sanitizer. Tolong dipakai ya. Oh iya. Kalau begitu kami permisi dulu ya Kak, dan harus selalu ingat selalu gunakan masker saat keluar rumah dan jaga jarak. Ya, makasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Firda Ramadhani. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan membacakan puisi dengan tema Pramuka di masa pandemi. Tekad kuat tunas kelapa. Balutan warna coklat terang nan pekat menambah kukuh patriot itu. Terkalung jua warna khas bangsa yang menjulur ke dada. Genggaman eratnya pada tongkat tegap yang tak terlepas dari jemarinya. Ragam tiska yang melekat pada atributnya tersirat akan perjuangan dan sifat kesatria. Wahai Pramuka, kini Ibu Pertiwi sedang lara dilanda pandemi yang tak tahu kapan berakhirnya. Ribuan nyawa melayang di mana-mana, merampas senyum dan wajah gembira. Hai tunas muda, ingatlah dasar dermamu. Bukankah Pramuka itu patriot yang sopan dan kesatria? Bukankah Pramuka itu rela menolong dan tabah? Fokuskan pandanganmu, tegapkan badanmu, kuatkan tekadmu, rangkul tangan. Bersama kita melawan virus ini. Terima kasih.
Pramuka, Praja Muda Karana. Kamilah para jiwa muda, takkan gugur walau diterpa 1000 busur, pantang mundur walau diserang musuh, tak pernah meminta ampun meski terpuruk sekalipun. Pandemi yang mengepung seluruh negeri tak akan memadamkan semangat kami. Praja Muda Karana, muda-mudi penerus bangsa. Praja Muda Karana, bangkit bersatu melawan pandemi. Mari pulihkan negara kita, negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Revita Amelia Renata, perwakilan dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan membacakan puisi bertema Pramuka di masa pandemi. Pramuka di masa pandemi, karya Balkis Nizahra, kelas 10 MIPA 3. Pramuka, kegiatan sekolah sekali dalam seminggu. Kegiatan menyenangkan sepanjang waktu. Banyak kejadian yang kurindukan di masa lalu. Pramuka, karena pandemi ini aku tak bisa berjumpa denganmu. Aku tak bisa tertawa riang di sela-sela pelajaranmu. Aku hanya mampu melihat seragam di lemariku. Pramuka, aku rindu perkemahan Sabtu Minggu. Aku rindu panas-panasan, baris berbaris di tengah lapangan demimu. Lekaslah membaik bumiku, agar aku dapat melaksanakan pramuka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Bagi yang beragama Islam, saya akan memimpin. Untuk yang beragama selain Islam, silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh kebahagiaan kami dapat melaksanakan acara ini secara daring. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya acara ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Ya Tuhan kami, hari ini kami telah mengadakan acara peringatan hari ulang tahun Pramuka ke-59. Ya Allah, jadikanlah acara ini untuk dapat meningkatkan semangat kami dalam beribadah serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.